Gus Dur, sapaan akrab Kiai Haji Abdurrahman Wahid, pernah menjadi Ketum PBNU tahun 1984 sampai tahun 1999 dan juga pernah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia yang keempat. Gus Dur juga jadi pendiri Nahdlatul Ulama atau NU ini begitu dicintai warga Nahdliyin khususnya dan seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya. Hanya ada seorang Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dalam politik Indonesia. Barangkali negara kita harus menunggu dalam waktu lama. Rasanya pasti cukup lama untuk menghadirkan kembali potongan presiden paling kontroversial dalam sejarah politik itu. Tak sial lagi, belum ada sampel presiden Indonesia dengan gaya kepresidenan sebagaimana Gus Dur melakoninya. Ia berani, ia punya target, dan di atas semuanya, ia tahu apa yang dibutuhkan untuk Indonesia yang lebih baik. Tak mudah memang, di tengah masyarakat yang telah terbiasa hidup teratur dan diperintah. Gus Dur muncul bagai gelombang tsunami, menghantam semua kemapanan dan merusak kepura-puraan. Baru saja berkuasa, ia telah membuat heboh. Ia mengangkat Mahfud MD, Profesor Hukum Tata Negara yang belum punya pengalaman eksekutif sebagai Menteri Pertahanan. Sejak rezim militer berkuasa, departemen ini selalu dijabat seorang jenderal aktif yang merangkap jabatan sebagai Panglima ABRI atau Pangap. Gus Dur adalah presiden pertama yang menyiptakan jabatan di kementerian ini, setelah 32 tahun dikeroyok militer. Mahfud bahkan terkaget-kaget kala ditunjuk memangku jabatan itu. Barangkali Gus Dur salah ngomong. Ia ragu, bisa saja sang presiden yang kaya humor itu hanya berniat menggodanya. Maksudnya, pertahanan atau pertanahan, Gus? Tanya Mahfud. Pertahanan, jawab Gus Dur mantap. Presiden yang keempat ini memiliki masa jabatan dimulai dari 20 Oktober 1999 sampai dengan 23 Juli 2001. Juga mengurus prestasi lain. Ia memberedel satu tukang beredel. Hanya Gus Dur yang punya keberanian memberedel hingga koit Departemen Penerangan, Departemen Propaganda Kesalahan Rezim Militer. Meski nama yang disandangnya penerangan, departemen ini seumur-umur jarang atau malah tidak pernah memancarkan cahaya kepada masyarakat. Kerja menteri juga tidak jelas, kecuali tiap hari hanya jualan omongan dan mengintai berita koran. Sejak departemen ini eksis, sudah ratusan media massa kena beredar, baik sementara maupun selamanya. Kesannya nampak jelas, departemen ini lebih banyak bikin gelap ketimbang membuat terang. Dan yang menyisakan kalangan militer, Gus Dur membubarkan Bakortanas atau Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional yang kerjanya meliksus masyarakat untuk mencegah penularan bahaya laten yang mereka musuhi. Bakortanas adalah lembaga militer bergengsi yang dibentuk pada tahun 1988 pengganti Kopkamtib yang puluhan tahun melatih hobi menangkap demonstran. Kekuasaannya merentang hingga ke daerah yang disebut Bakortanasda. Bila dipusat di bawah komando seorang jenderal aktif, di daerah badan ini dijabat Panglima Daerah Militer atau Pangdam yang berpangkat Mayor Jenderal. Anggotanya juga mencakup pejabat kepolisian. Orang boleh mengatakan apapun tentang Gus Dur. Yang pro dan kontra, jumlah juga cukup banyak. Yang berdiri di tengah juga tak sedikit. Namun, seberani-beraninya politisi Indonesia, mereka tanpa kecuali belum sampai ke level keberanian Gus Dur. Mendapat tekanan militer saja, kegarangan mereka sudah langsung padam. Paling banter, mereka hanya berani bengak-bengok di koran dan di jalan. Begitu diminta membuat suatu keputusan yang berani, dapat dipastikan mereka akan menyusun dalih berbelit-belit yang menunjukkan sifat pengejutnya. Hanya Gus Dur yang sanggup mempertaruhkan keberanian mengambil keputusan untuk Indonesia yang lebih baik. Memang banyak sekali prestasi yang dimiliki Gus Dur selama masa pemerintahnya menjadi Presiden Republik Indonesia yang keempat ini. Berikut adalah beberapa prestasi yang diraih Gus Dur. Harga beras stabil. Beras yang dipasarkan adalah beras produk lokal, bukan beras hasil impor negara lain.
Ekonomi Indonesia maju dari -3 hingga +7,5% kurun waktu 2 tahun. Hutang berkurang $4,5 miliar, baik dengan swap, hutang dengan hutang, dan swap baik dengan hutang mahal dengan hutang murah. Ekspor naik menjadi 2 kali lipatnya. Beras dan pound stabil. Peningkatan gaji PNS menjadi 2 kali lipat. Ekonomi pulih kembali. Modal PLN naik dari -9 triliun menjadi 104 triliun. Hutang harga bikin listrik berkurang dari 85 miliar menjadi 35 miliar, mendapatkan potongan 50 miliar. Proyek Pak Habibie yang rugi ratusan miliar menjadi untung 14 miliar dalam kurun waktu 2 tahun. Mengapa prestasi-prestasi di atas bisa ditorehkan oleh Gus Dur dan orang-orang kepercayaannya? Dalam hal ini, mantan Kepala Badan Urusan Logistik itu menuturkan, penyebabnya ialah karena Gus Dur memiliki semboyan. Selama itu rasional, maka lakukan saja. Gus Dur pernah dawuh, untuk selalu berbuat baik bagi semua orang. Kalau kamu bisa melakukan yang baik buat semua orang tidak akan tanya agamamu, dawuh Gus Dur. Unik dan sangat relevan sekali dawuh Gus Dur tersebut. Memang tidak akan ada pertanyaan apapun bagi seseorang yang berjiwa sosial bagus. Terlebih jika mempunyai jiwa kemanusiaan yang memanusiakan manusia dengan seutuhnya, tanpa berpikiran mereka dari mana, golongan mana, dan agama mana. Sepenggal kalimat yang pernah didahulukan Gus Dur ini memperlihatkan bahwa jiwa sang kiai adalah jiwa yang sangat menjunjung tinggi kemanusiaan dan menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi sesama manusia. Presiden Gus Dur memang sudah tiada, tetapi warisan contoh perilakunya mengubah cara pandang rakyat Indonesia. Bukan hanya umat Islam, tetapi juga umat lainnya. Buktinya hingga kini, makamnya tak pernah sepi berziarah. Setiap hari, ada saja orang yang rindu dengan sosoknya. Dari Sabang sampai Merauke, beragam agama dan suku budaya. Semua kalangan kehilangan figur manusia santai tetapi bernilai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai Presiden terpilih berdasarkan ketetapan MPR RI nomor 76 MPR 1999 tentang pengangkatan Presiden Republik Indonesia, maka berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945, sebelum memangku jabatan Presiden, saya akan melaksanakan kewajiban konstitusional saya, ialah mengucapkan sumpah. Dulu ketika saya tiba-tiba diangkat menjadi menteri oleh Gus Dur tuh tahun 2000, saya enggak nyangka diangkat menjadi menteri. Tiba-tiba diangkat jadi menteri, saya gemeteran. Masa saya memimpin jenderal? Menteri Pertahanan tuh yang dipimpin jenderal bintang 4 sampai ke tingkat prajurit dibawa di seluruh Indonesia. Saya gamang. Ketika saya gamang tidak bisa apa-apa, Bang Uso nih datang ke rumah saya. Jangan takut, kamu bisa. Ayo bersama saya, berjuang bersama saya untuk Indonesia. Sebenar apapun tingkahmu, sebaik apapun perilaku hidupmu, kebencian dari manusia itu pasti ada. Jadi jangan terlalu diambil pusing, terus saja jalan.